Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4 akan mengerjakan tugas dari Pak Suryadi. Perkenalkan, nama saya Alfia Putri Puspitasari, absen 1. Saya Anggrani Dwi Agustin, absen 4. Saya Savana Maulida Saputri, absen 33. Saya akan melakukan praktikum momen gaya atau torsi. Alatnya palu, paku, dan penggaris. Yang pertama, kita palu paku. Kemudian kita masukkan lubang penggaris ke dalam paku. Kesimpulannya, apabila mistar digerakkan sesuai rotasi arah yang tidak berlawanan dengan porosnya, maka akan terjadi pergeseran. Sebaliknya, jika mistar diberikan gaya dorong atau ditarik yang berlawanan dengan mistar, maka tidak ada pergerakan. Dan misal mistar digerakkan searah jarum jam, maka momen gaya bernilai positif. Dan jika berlawanan jarum jam bernilai negatif. Jika momen gaya torsi yang membuat mistar dapat berotasi. Saya akan melakukan praktikum kesetimbangan benda tegar. Alatnya yaitu piring yang sudah ditusuk jarum pentul di tengahnya, 2 buah gelas, 1 korek api. Pertama, taruh lilin yang sudah ditusuk dengan jarum pentul di antara 2 gelas. Kemudian nyalakan lilin. Kesimpulan dari praktek tersebut yaitu kesetimbangan benda tegar apabila titik berat kesetimbangan suatu benda tidak mengalami pergeseran dan perputaran. Saya akan melakukan praktikum gaya menggelinding. Alat dan bahannya bola pejal, saya menggunakan bola bekel. Bola berongga, saya menggunakan bola pingpong dan bidang miring. Yang sampai duluan adalah bola bekel, karena bola pingpong memiliki momen inersia yang sangat besar, maka akan mempersulit gaya menggelinding pada suatu benda. Kesimpulan dari praktik tersebut, diperlukan gaya gesek terhadap benda tegar yang digelincirkan pada bidang miring. Benda hanya akan tergelincir atau meluncur jika tidak terdapat gaya gesek antar benda dan atasnya. Pada praktek ini, momen inersia sangat berpengaruh. Saya akan melakukan praktikum tentang titik berat. Alat dan bahannya kardus yang sudah dipotong persegi, pensil, dan penggaris. Pertama, kita cari titik tengahnya. Kemudian letakkan jari kita di titik tengah tadi. Seperti ini. Kesimpulan dari praktik tersebut, jika kita menopang benda di titik berat, maka benda tersebut akan seimbang. Saya akan melakukan praktikum elastisitas. Alat dan bahannya, alat tulis, penggaris, karet yang sudah dipotong, kawat, beban kecil, beban besar, dan ballpoint. Pertama, tali karet di ballpoint seperti ini. Kemudian ukur panjang karet. Panjangnya 8 cm. Kemudian pasang kawat dan beri beban kecil. Kemudian ukur lagi. Lalu lakukan yang sama dengan beban yang besar. Maka kesimpulan dari praktikum tersebut
yaitu jika karet diberi massa berukuran kecil, maka pertambahan panjangnya juga kecil. Dan jika massanya besar, maka pertambahan panjang juga besar. Tekanan hidrostatis. Bahan yang pertama adalah botol yang sudah dilubangi secara vertikal dan horizontal. Kemudian botol yang sudah dilubangi kita tutup dengan isolasi. Maka botol akan nampak seperti ini. Kemudian botol yang sudah diisolasi diisi air dengan penuh. Botol yang sudah diisi dengan air secara penuh, kemudian solasi yang di sebelah dicabut. Maka akan nampak seperti ini, air akan mengalir keluar. Kesimpulan dari praktikum ini adalah sama dengan kedalaman. Jika kedalaman semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya juga besar. Hukum Pascal, bahan yang pertama adalah galon dan jarum pentul. Kemudian galon diisi dengan air. Maka akan nampak seperti ini. Setelah galon diisi dengan air, galon dilubangi dengan jarum pentul. Maka akan seperti ini. Kesimpulan dari praktikum ini adalah ketika saya melubangi permukaan balon, tidak ada air yang keluar. Namun setelah saya beri tekanan, ada beberapa air yang keluar dari lubang di permukaan balon. Bahan yang pertama adalah silet, kemudian rinso, kemudian air bersih, dan ini air campuran deterjen. Cara kerja pertama adalah silet diletakkan di atas air bersih. Maka akan seperti ini, mengambang. Kemudian cara kerja yang kedua, silet diletakkan di deterjen, maka akan tenggelam. Kesimpulannya adalah silet yang diletakkan di air bersih maka akan mengambang atau mengapung. Kemudian silet yang diletakkan di air campuran dengan deterjen, silet akan tenggelam. Adalah kapilaritas. Bahan yang pertama adalah pewarna makanan. Ini ada warna ungu dan warna hijau. Kemudian gelas ukur yang sudah berisi air bersih, ada tisu, ada HBS. Ini alatnya sendok. Kemudian tuangkan pewarna makanan warna hijau ke gelas. Dan ini pewarna makanan yang warna ungu dituangkan juga gelas. Setelah itu diaduk dengan sendok. Kemudian siapkan ini tisu, selembar tisu dan selembar kertas HVS. Setelah itu masukkan selembar kertas HVS dan selembar tisu. Kesimpulan dari praktikum kapilaritas adalah yang pertama, air bersih diisi pewarna makanan warna ungu kemudian menjadi warna ungu. Yang kedua, air bersih diisi pewarna makanan warna hijau, air menjadi warna hijau. Yang ketiga, tisu lebih cepat menyerap daripada kertas HVS. Hukum Archimedes. Bahan yang pertama adalah es batu, kemudian air bersih di dalam botol, kemudian setengah air setengah minyak di dalam botol juga. Yang ketiga, minyak saja. Cara kerja yang pertama, es batu kita masukkan ke dalam air bersih. Maka es batu akan terapung seperti ini. Yang kedua, es batu kita masukkan ke dalam setengah air setengah minyak. Maka yang terjadi, es batu terapung di permukaan minyak. Yang ketiga, es batu dimasukkan ke dalam minyak saja. Yang terjadi, es batu tenggelam di dalam minyak. Kesimpulan dari praktikum ini adalah es batu akan terapung di dalam botol yang berisi air saja. Kemudian es batu juga terapung di permukaan minyak yang di dalam botol berisi air dan minyak.
Yang ketiga, es batu akan tenggelam di botol yang berisi minyak saja. Di sini saya akan mempraktekkan hukum Bernoulli. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas, 2 buku tebal, dan sedotan. Langkah pertama yaitu jarakkan buku tebal ini sejauh 4 cm. Lalu letakkan kertas di atas buku tersebut. Lalu tiup dengan sedotan. Kesimpulannya adalah ketika sedotan ditiup, udara yang dihasilkan oleh sedotan menekan ke bawah. Mengapa? Karena sedotan ditiup, udara dihasilkan udara kecil, sedangkan udara di atas kertas lebih besar sehingga menekan kertas ke bawah. Di sini saya akan mempraktikkan tentang air mancur. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 wadah kosong dan 1 wadah yang berisi air, gayung, dan juga botol yang sudah dilubangi, lalu dimasukin 2 sedotan yang panjangnya berbeda, lalu ditutupi dengan tisu dan solasi. Cara kerjanya sebagai berikut. Kesimpulannya adalah pembuatan pompa tanpa listrik didasari dari hidrolika. Prinsip kerjanya sudah diterapkan pada air mancur yang sudah menjadi percobaan di atas. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara disertai dengan perpindahan zat. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah pergerakan molekul pada Wiedan dan Reid. Ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Radiasi, bahan yang dibutuhkan yaitu lilin, korek api, dan telapak tangan. Pertama, hidupkan lilin. Dekatkan telapak tangan ke arah api atau ke arah lilin. Kesimpulannya, telapak tangan yang didekatkan ke arah api yang berjarak 2 cm suhunya akan lebih tinggi dibandingkan telapak tangan didekatkan ke arah api yang berjarak 4 cm. Hal ini telapak tangan yang berjarak 2 cm menyerap lebih banyak kalor dan lebih cepat kalor dibandingkan jarak 4 cm. Konveksi, bahan yang diperlukan adalah 2 buah balon, yang satu diisi dengan air, yang satu ditiup biasa, lilin, dan korek api. Pertama-tama kita hidupkan lilin. Kita letakkan balon di atas nyala api. Balon yang berisi air tidak akan meletus. Yang kedua, balon yang ditiup biasa tidak ada air, kita letakkan di atas nyala api. Kesimpulannya adalah jika balon yang tidak diisi air lalu dipanaskan di atas bara api, maka akan meletus dikarenakan kalor pada pemanas akan merambat. Viskositas, alat yang diperlukan adalah botol yang dibagi 2 lalu diisi dengan minyak dan sunlight. Tutup botol dilubangi dan stop wart. Yang langkah pertama adalah letakkan minyak ini ke dalam botol.